Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana nih Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang Jol. Sehat ya? Bang Jol sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makin ceria, makin sehat. Makin sehat. Ini mungkin pengaruh cuaca nih, masih suasana antara dingin dan panas nih. Ya, asal tidak pengaruh dengan cuaca tanggal akhir. Itu terkait dengan indikator kesejahteraan mungkin. Baik, seperti apa sebenarnya si Ustadz ini terkait dengan indikator kesejahteraan? Ini dilihatnya dari sisi mana ini? Silakan Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali Bang Jol, ada beberapa hal yang memang harus kita luruskan ini. Kenapa? Karena selama ini begitu kita dikatakan misalnya negara yang paling sejahtera itu adalah negara pulan, negara pulan. Ada ini, ada itu. Dan indikatornya, cara mengukurnya apa? Itu kan, ini yang paling terpenting. Nah, kalau seandainya kita merujuk kepada review ekonomi dunia, maka mereka telah merilis ada beberapa negara yang sejahtera. Pertama sekali negara yang paling sejahtera itu adalah Luxembourg. Luxembourg itu rata-rata penduduknya itu mempunyai pendapatan 26.000 US dollar. 26.000 kalau dikali 14.000 itu setara dengan 300 jutaan lebih itu Bang Jo. Per bulan tuh. Oh ya, per bulan, bukan main-main tuh. Satu mobil. 300 jutaan lebih itu pendapatan Luxembourg. Yang kedua, negara yang paling sejahtera itu adalah Uni Emirat Arab. Nah, Uni Emirat Arab itu mereka mempunyai pendapatan sekitar 24.000 US dollar. Atau setara juga dengan ya 340 juta sekian lah. Dan yang ketiga, negara yang paling sejahtera itu adalah Norwegia. Norwegia mempunyai pendapatan 22.000 US dollar. Dan tiga negara ini merupakan negara yang memang paling nyaman, paling aman, paling enak kalau misalnya kita bepergian ke negara tersebut. Negara sultan ya. Nah, negara sultan. Yang tinggal di situ adalah para amir, anak-anak sultan semuanya. Jadi kalau seandainya kita bawa uang receh, nggak akan cukup tinggal di negara tersebut. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita luruskan. Bagaimana cara menghitung negara tersebut mempunyai pendapatan yang tinggi. Nah, di dalam ekonomi makro Islam itu ada beberapa hal yang memang yang menjadi indikator. Yang pertama, bagaimana pengeluaran dan pendapatan dalam sebuah negara. Nah, pendapatan tersebut bisa melalui rumah tangga ataupun melalui perusahaan. Misalnya, di sebuah negara ada rumah tangga yang memproduksi katakanlah misalnya di rumah tangga kita ada yang jualan bakwan, ada yang jualan mie calu, ada yang jualan apapun. Sehingga apa? Dari mereka menjual ini, mereka mempunyai produk. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan tersebut ada yang menghasilkan beberapa produk, katakanlah misalnya seperti deterjen, pakaian, semuanya. Nah, kesemua produk ini baru bisa diperolehi oleh seseorang tersebut apabila mereka mempunyai pendapatan. Nah, pendapatan itu maka mereka harus bekerja. Nah, pada saat mereka bekerja, mereka mempunyai pendapatan, maka mereka di saat sudah mempunyai pendapatan, tidak mungkin pendapatan tersebut akan disimpan di bawah bantal. Maka mereka harus membelanjakan. Nah, dari proses inilah maka akan dihitung semua pendapatan dalam sebuah negara, sehingga dari jumlah produksi, dari jumlah semua aktivitas ekonomi yang ada dalam negara, maka itu akan menjadi indikator. Nah, yang tidak fairnya, Bang Jo, apabila misalnya kita dalam ruangan ini, misalnya dalam kantor ini, Bang Jol punya pendapatan, Bang Jol Angkasa punya pendapatan dalam satu bulan katakanlah 10 juta. Banyak, misalnya saya katakanlah agak sedikit lebih tinggi lah misalnya. Atau saya di bawah Bang Jol, saya 5 juta sebulan. Ada teman kita satu lagi, misalnya siapa misalnya? Si B. Misalnya dia punya pendapatan 20 juta. Ada teman satu lagi, dia punya pendapatan 10 juta. Ada teman satu lagi punya pendapatan 15 juta. Berarti kan rata-rata orang di dalam kantor ini, yang di ruangan ini mempunyai pendapatan apa? 10 juta. 10 juta. Nah, ini yang tidak fair. Padahal yang sebenarnya saya cuma 5 juta, tapi dihitung 10 juta. 10 juta ya. Orang yang punya pendapatan 20 juta dihitung 10 juta juga.
Nah, perhitungan seperti ini yang dinamakan dengan tidak fairnya dalam menghitung kesejahteraan. Itu dia. Hari ini Indonesia mempunyai rata-rata pendapatan penduduknya 3.000 US dollar. Padahal nggak sampai. Ya, makanya dikatakan negara maju nih. Nah, Indonesia 3.000 US dollar rata-rata penduduknya mempunyai pendapatan. Padahal kalau kita pergi ke Nisam, nggak akan pernah sampai pendapatan di Nisam itu 3.000 US dollar per bulan. Dan dari mana pendapatan tersebut? Nah, pendapatan orang-orang yang big huge money yang ada di Indonesia, orang-orang yang mempunyai pendapatan yang terbesar di Indonesia, maka pendapatan mereka itu akan dibagi rata dengan semua pendapatan seluruh penduduk Indonesia. Maka kalau seandainya selama ini kita menghitung angka kesejahteraan seperti itu, maka kita tidak akan pernah sejahtera yang sebenarnya. Yang sejahtera tetap sejahtera, yang miskin tetap miskin. Karena nanti biaya belanjanya dihitung belanja orang kaya ya. Iya betul. Semuanya itu kan akan dibagi rata. Karena inilah cara perhitungan median di dalam ekonomi makro. Nah, kalau kita menghitung seperti itu tidak akan pernah kita bisa menunjukkan atau menyentuh kepada tingkat kesejahteraan yang sebenarnya. Itu dia yang paling harus kita wanti-wantikan. Kenapa? Ada beberapa kritikan dari para tokoh ekonomi tentang konsep perhitungan tersebut. Pertama sekali, di dalam ekonomi makro itu barang-barang yang dihitung dalam pendapatan per kapita itu ataupun yang disebut dengan gross national product, ya kan? Itu adalah barang-barang yang memang masuk ke dalam market. Barang-barang yang memang dijual secara di pasar. Nah, barang-barang yang dijual di pasar itu yang dihitung pendapatannya, berapa produksinya, berapa perputarannya. Tapi kalau seandainya barang-barang yang tidak masuk ke dalam pasar, misalnya seperti ranu, misalnya seperti itu kan nggak masuk dalam skala perhitungan negara, tapi itu kan hanya di pasar-pasar tradisional dan itu tidak termasuk dalam perhitungan. Salah satu contoh yang paling menarik. Nah, kita mengatakan bahwasanya ini kan cara mengukur kesejahteraan. Nah, ada orang pekerjaannya yang memang pekerjaannya itu tidak masuk ke dalam pasar, Bang, tapi dia sejahtera sekali. Nah, ini yang paling menarik. Saya mau wawancara, yang apaan itu? Mau beralih profesi ini. Saya kemarin itu mewawancari salah seorang yang jualan somai. Ya. Ternyata bapak tersebut, abang tersebut mempunyai 3 gerobak somai. Dan satu gerobak dalam satu hari itu mempunyai pendapatan 1,5 juta kotor. Atau bersihnya sekitar 700-800 ribu satu hari. Kita dosen ngajar, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi bukan masalah itu, tapi masalah ilmu, transfer knowledge-nya. Nah, kalau memang mau sejahtera, maka ikut seperti perintah Rasulullah SAW. Kenapa? Rasul mengatakan bahwasanya rezeki itu akan diberikan 90% dari sektor perdagangan. Jadi 10% itu rebutan antara PNS, semuanya itu rebutan di 10%-nya. Jadi kalau memang mau sukses, maka kita harus melakukan perdagangan, harus bisnis. Dan bisnis tersebut bukan bisnis di ongkang-ongkang kaki tapak usaha yang selama ini yang digembor-gemborkan oleh orang-orang, misalnya dengan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Nah, ini yang paling penting. Bisa jadi barang itu tidak masuk ke pasar, tapi orang tersebut bisa sejahtera. Contohnya seperti orang jualan sirih. Nah, sirih itu kalau seandainya dia dikemas dalam bentuk hiasan, itu dia akan sejahtera. Setiap orang pesta dia akan dipesan. Sekali pesanan itu bisa mencapai 300 ribu. Padahal biayanya hanya berapa daun itu, daun sirih tersebut? 5 ikan mungkin. Nah, paling 5 ikan. Nah, kalau 5 ikan itu kan hanya sekitar puluhan ribu. Tapi yang mahal itulah skillnya, seninya. Nah, barang-barang seperti ini tidak menjadi apa yang dinamakan dengan bagaimana yang menjadi penilaian di dalam kesejahteraan dalam sebuah negara. Yang kedua, gross national product itu tidak menilai waktu. Ini dia sama sekali tidak ada. Jadi dia orang itu dipacu untuk bekerja. Tapi waktu istirahat itu nggak ada dihitung. Berapa banyak hari ini untuk meningkatkan penjualan sebuah usaha, maka mereka akan membuka jam kerja 24 jam kali 24 jam. Padahal bagaimana nasib dengan pekerja? Ini sama sekali tidak etis bagi bagi dunia produksi. Saya teringat pada saat saya berada di Amerika, ada beberapa teman-teman, khususnya kalau kami yang mempunyai visa itu boleh bekerja
di pabrik, di factory. Nah, bagi orang-orang pendatang gelap yang tidak mempunyai visa, mereka itu kan jatah jam kerjanya itu kan cuma 8 jam. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Kenapa? Karena itu akan terikut dengan pajak. Nah, bagi mereka yang pendatang gelap, ini masuk kerjanya secara gelap, maka mereka akan dibayar secara gelap juga. Nggak normal. Nggak normal. Kalau misalnya biasanya itu $12 per jam, ini bisa dibayar sekitar $6 atau $7. Setengah. Setengahnya. Nah, apa yang terjadi? Mereka bekerja 3 kali 8 jam. Coba bayangkan kemampuan bekerjanya. Masuk shift pagi, habis itu masuk shift sore, masuk shift tengah malam lagi, besok pagi baru keluar lagi. Begitulah mereka bekerja hanya untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut diperolehi dikarenakan pabrik itu berjalan terus selama 24 jam. Tapi apa yang terjadi? Kesejahteraan manusia tidak ada. Manusia tidak bisa istirahat, dia akan sakit, dia akan rusak, semuanya tatanannya itu akan hancur. Ini sebenarnya pada saat kita melihat bahwasanya ternyata dunia kapitalis itu tidak baik. Ya, pada saat mereka membuat indikator tentang kesejahteraan sebuah negara, tapi mereka tidak melihat tentang efisiensi waktu. Mereka tidak menilai bagaimana waktu istirahat itu sebenarnya harus diberikan juga haknya. Dikarenakan apa? Tubuh kita memerlukan kepada waktu istirahat. Ini yang tidak pernah dinilai di dalam dunia kapitalis, sehingga indikator mereka dalam menghitung kesejahteraan sebuah negara ini adalah sebuah kesalahan. Berarti itu standar mereka tadi ya? Itu standar mereka. Nah, yang ketiga, orang-orang kapitalis ini juga tidak menghitung pada saat terjadi bencana. Nggak ada istilah rugi ya? Nggak ada istilah rugi. Istilahnya kerugian bencana itu tidak dimasukkan ke dalam indikator sebagai pendapatan negara. Seharusnya begitu seseorang itu bencana, itu kan harus dikurangi. Contoh misalnya, seperti Rusia dengan Ukraina hari ini. Rumah yang sudah dibangun begitu besar, megah, mewah, misalnya tiba-tiba dihancurin. Ini kan dalam keadaan seperti ini kan bencana. Maka tingkat kesejahteraannya juga itu harus dikurangi, diturunin. Nah, ini yang tidak terjadi pada saat mereka tidak memasukkan bencana, apalagi Indonesia. Kita sangat sering bencana. Bencana itu seperti ulang tahun. Ya, setiap tahun berulang. Ini yang paling bahaya. Ya. Kenapa? Katakanlah misalnya kalau di Aceh Utara pasti ulang tahunnya banjir. Ya, hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan. Ya kan, hampir setiap bulan-bulan yang ber-ber itu pasti akan mendatangkan banjir. Ini yang dinamakan dengan bagaimana cara menghitung tingkat kesejahteraan itu dengan memasukkan variabel bencana juga sebagai pengurang. Ini yang harus kita masukkan. Dan yang keempat adalah kerusakan alam. Kerusakan alam ini sangat besar dampaknya. Contoh yang bisa saya katakan bahwasanya pada saat kita mempunyai gunung itu harus dihilangkan. Maka apa yang terjadi? Maka kerusakan alam itu akan sangat-sangat luar biasa. Air akan turun begitu deras, akan merusak semua rumah. Nah, yang paling fatalnya lagi itu adalah pada saat kita dirikan pabrik-pabrik ini, sedangkan pabrik ini tidaklah sesuai antara apa kontribusi dari pabrik tersebut terhadap lingkungan. Ini yang paling parah. Misalnya ada sebuah pabrik yang beroperasi dan mengeluarkan dia polusinya, dan polusinya ini tidak di-cover, tidak bisa diganti. Seharusnya setiap perusahaan yang merusak polusi itu harus dihitung. Dan saya punya teman di Durham University di Inggris, dia menghitung berapa kerusakan polusi tersebut dan bisa dikonversi ke dalam, katakanlah waktu itu dalam pound, sehingga dia harus membuat sebuah project alam yang memang bisa mengkonversi recovery terhadap kerusakan pabrik tersebut. Ini sebenarnya yang harus diukur. Kalau itu diukur dan itu dimasukkan, maka ini baru benar cara menghitung indikator kesejahteraan dalam sebuah negara. Berarti seimbang dia ya, tapi sekarang tidak ya? Tidak ada urusan hari ini. Mau rusak, mau enggak, yang penting jalan pabrik tetap terus hidup, pabrik terus berproduksi, ya kan? Tapi tidak ada yang dinamakan dengan konversi kerusakan alam dikarenakan operasional pabrik tersebut. Ini 4 hal ini yang menjadi kritikan oleh para ekonom terhadap bagaimana cara menghitung kesejahteraan dalam sebuah negara. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menghitung kesejahteraan dalam Islam, Bang? Iya. Itu sebenarnya yang paling penting. Dan ini merupakan inti daripada materi kita. Kalau di dalam Islam, cara untuk mengukur kesejahteraan itu dengan cara zakat. Kalau sudah zakat berarti sudah kaya orangnya. Ya, itu dia caranya.
Jadi berapa pendapatan per kapita orang Aceh, seharusnya kita harus membuat database. Jadi setiap orang, saya berapa pendapatan saya, dan itu bisa di tracking, ya kan? Setelah saya punya pendapatan yang bisa di tracking, saya maka harus mengeluarkan zakat, dan saya harus mengeluarkan pajak. Jadi jelas, tidak ada meraba-raba. Setiap orang itu mempunyai tingkat pendapatan tersendiri, dan itulah yang menjadi indikator bagi kesejahteraan seseorang. Kalau seandainya orang tersebut tidak mempunyai haddul kifayah atau haddul kafaf, istilahnya ada batas kemiskinan, ya, ada garis kemiskinan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Katakanlah misalnya di kota Luxmoy, seseorang itu untuk hidup bisa hidup itu berapa kemampuannya? Ya, dia harus mempunyai pendapatan. Ini yang harus kita tentukan dulu, Bang. Standarnya ya. Standarisasi kehidupan di kota Luxmoy. Katakanlah misalnya setelah kita lihat, kalau misalnya dia sendiri, maka dia standarnya 2 juta. Kalau misalnya dia mempunyai keluarga, sudah berkeluarga, belum punya anak, misalnya 3 juta. Kalau misalnya sudah punya anak 1, 3,5 juta. Punya anak 2, naik terus. Nah, kalau dia punya pendapatan di atas itu, baru dia wajib zakat. Ini yang tidak punya kita hari ini. Kita tidak mempunyai database. Sehingga apa? Sehingga sewaktu dikatakan orang Aceh miskin, harus terima apa adanya. Ya kan? Waktu misalnya dibilang Aceh termiskin seprovinsi Sumatera misalnya, harus terima. Ya, tawakal namanya. Tapi kita tidak pernah berupaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan kita. Sebenarnya ini yang harus kita lakukan. Kenapa kita mengisi acara ini, memberikan materi ini di RRI? Ini adalah sebuah edukasi yang sangat penting. Jangan salah kita dalam menghitung indikator kesejahteraan dalam sebuah negara. Maka jadikan zakat itu sebagai patron utamanya. Kalau seandainya zakat ini dia sudah bisa bayar, maka dia sudah sejahtera. Itu dia indikatornya. Karena berbagi ya. Betul sekali. Karena dari zakat itulah kita mengetahui bahwasanya seseorang itu sudah mempunyai kelebihan pada saat dia lebih. Berbeda dengan nafsu ya. Ada sebagian orang mengatakan, saya nggak wajib zakat. Kenapa? Ya saya kan punya kebutuhan. Padahal beda antara kebutuhan dengan keinginan. Setelah kita tracking, ternyata kebutuhannya adalah untuk mengkredit rumah ketiga. Atau untuk membayar kredit mobil baru. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa dan tidak bisa dimasukkan ke dalam indikator kebutuhan mereka. Maka sangat penting bagi Kota Luxmawe, bagi kita untuk memiliki sebuah database agar apa? Agar kita independensi. Pada saat kita dikatakan berapa tingkat kesejahteraan kita dapat menunjukkan secara real. Beginilah kesejahteraan masyarakat di Kota Luxmawe atau di Aceh atau di Aceh Utara. Saya kira demikian. Nah, untuk memulai itu sebenarnya itu kita harus seperti apa? Karena mungkin kalau standarisasi biasanya lembaga-lembaga resmi ya, atau pemerintah ini. Nah, secara individu masyarakatnya ini bagaimana ini mungkin? Yang pertama sekali harus bergerak dari kampung. Kampung. Ya, orang yang paling mengetahui tentang masyarakat kampung itu adalah Tunku Imum. Karena Tunku Imum itu tahu dia semua, mana miskin, mana yang meninggal suaminya, mana yang meninggal istrinya. Dia semua tahu itu di desa. Maka kita harus berdayakan pemberdayaan imam kampung, imam syik, ya, perangkat desa untuk melakukan database. Dan ini harus dibantu, kan tidak mungkin nanti Tunku Imum itu harus friendly dengan alat digital ini. Maka harus ada pembantunya, harus ada yang membantunya. Maka dia akan menunjukkan rumah ini adalah miskin. Setelah itu dia akan bawakan semuanya ini ke dalam rapat desa. Tetapkanlah, katakanlah misalnya kita bicara dengan Tumpuk Tengah. Tumpuk Tengah mempunyai orang yang mempunyai zakat, yang mempunyai potensi untuk membayar zakat, yaitu sebanyak katakanlah misalnya 2.000 kakak. Sedangkan penerima yang berhak menerima zakat mustahiknya itu hanya katakanlah 600 kakak. Sudah jelas di mana rumahnya, alamatnya di mana titiknya, koordinatnya, semua sudah dapat. Tinggal kita menyalurkan. Oh, ayo semuanya bayar zakat. Nah, bayar zakat semua melalui Baitul Mal Gampung. Dari Baitul Mal Gampung nanti akan dilaporkan secara laporan keuangannya ke Baitul Mal kabupaten kota. Dari situlah akan terbentuk semuanya peta kemiskinan dan kekayaan di Kota Luxmawe. Ini cara indikator yang paling jelas untuk mengukur bagaimana kesejahteraan di negeri ini. Nah,
mungkin ada daerah ataupun negara-negara ataupun negara besar Islam sudah ada yang apa istilahnya punya data seperti itu dari sepengetahuan Ustaz Daman? Kalau di luar mereka lebih bagus database-nya. Lebih bagus ya? Lebih bagus database-nya. Di mana kita bisa melihat bahwa mereka semua mempunyai satu kartu dan kartu tersebut itu sudah terangkup semuanya. Misalnya kita cerita Abu Dhabi misalnya tadi. Ya, mereka kartunya itu sudah menjadi sebuah identitas. Begitu masuk misalnya dari luar negeri mereka masuk ke negara sendiri, tinggal tempel KTP aja masuk terus. Lengkap datanya. Lengkap sudah datanya. Nah, ini data seperti ini mungkin kita terlalu jauh. Yeah. Nah, kalau misalnya kita menginginkan tersinkronisasi satu smart card misalnya seperti itu, terlalu jauh. Tapi kita bisa memulainya dari desa. Desa kita memulainya pada saat desa itu bergerak untuk melakukan survei, dan ini resmi pemetaan kemiskinan dan kekayaan di desa. Tanyakan, oh rumahnya besar, masa tidak mau bayar zakat? Nah, itu dia kan. Kemana penghuninya? Penghuninya nggak ada di sini, lagi di luar daerah misalnya. Apa pekerjaannya? Pasti terrecord. Kalau tidak, maka dia tidak akan pernah diberikan surat apapun oleh aparatur desa untuk pengurusannya. Nah, dan ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting, Bang Jero? Pada saat saya berada di Inggris, untuk pembiayaan, sebuah pembiayaan itu cair dalam 1 jam. Pembiayaan? Indonesia 30 hari belum tentu cair. Cepat sekali. Cepat 1 jam. Kenapa? Karena datanya sudah bagus. Iya. Jadi orang semua sudah terrecord. Tidak perlu survei lagi. Utangnya, di mana ada sangkut utangnya, itu semua. Ini kalau misalnya hari ini kan sudah jelas semua. Oh, ini penerima zakat. Sudah pernah diberikan zakat ini, sudah pernah diberikan bantuan ini, sudah pernah, semua itu terupdate di dalam database orang per orang yang ada di desa. Maka kita sangat mudah untuk menyampaikan data yang sebenarnya. Data yang sebenarnya inilah data indikator tingkat kesejahteraan kita. Jika kita ingin melihat bagaimana cara mengukur kesejahteraan, yaitu dari dana zakat yang diperolehi dalam sebuah daerah dan dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ini dia. Berarti orang-orang yang menerima zakat mustahik ini orang-orang yang belum sejahtera nih ya? Betul. Ya, orang-orang yang belum sejahtera. Dari mana kita tahu? Dari pendapatan yang dia perolehi dalam 1 bulan dengan kondisi keluarganya, dengan kondisi dia. Kalau misalnya orang, ini harus ditetapkan per daerah lain-lain dia standarin. Ya, misalnya semuanya beda, sama katakanlah misalnya Pantai Labu beda, standarisasi hidupnya. Sama nanti di Langkahan beda standarisasinya. Itu yang harus kita tetapkan. Maka kita mempunyai database setiap Baitul Mal Gampung. Supaya apa? Supaya data ini memang sinkron dan valid datanya. Jadi waktu kita cerita, oh kemiskinan di Langkahan hanya 20%. Mana buktinya? Ini rumahnya semuanya. Besok kementerian ada bantuan rumah, sudah ada rumahnya. Tidak ada terjadi penyelewengan. Oh, besok Kementerian Koperasi ada bantuan dana usaha, ini orang yang berhak menerimanya. Jadi semua sudah sesuai dengan platform yang ingin dibantu. Ini yang paling penting. Mungkin terjadi salah persepsi nanti ketika melihat untuk indikator. Kadang-kadang orang miskin tapi harta melimpah. Misalnya harta tidak bergerak. Ya. Maka itu harus dipetakan. Harus dipetakan, Pak. Dipetakan. Misalnya, mohon maaf, misalnya di daerah kawasan pertanian, rumahnya jelek. Ya. Tapi kebunnya banyak. Kebun kopi 3 hektar. Kebun kopi 3 hektar. Tapi rumahnya jelek. Ya. Ini yang harus diidentifikasi aset dia. Pas saat dia mempunyai aset, maka aset ini harus dihitung satu persatu. Setelah itu dikalkulasi, maka begini pendapatan dia. Maka dia tidak termasuk dalam kategori miskin lagi. Iya. Nah, tapi sehingga dia harus kita tracking. Ada bayar zakat enggak? Dari hasil penghasilan kebunnya ada bayar zakat enggak? Kalau enggak, mari kita bantu menghitung zakatnya. Kenapa saya katakan demikian, Bang Julang Kasar? Saya punya pengalaman salah satu jamaah pada saat beliau menceritakan, Ustaz, saya sering keluar darah dari hidung. Mimisan. Kenapa? Mungkin ibu kurang sedekah, saya bilang. Enggak banyak saya sedekah. Usut punya usut, ternyata seorang ibu ini adalah pernah mempunyai kebun yang mempunyai penghasilan tapi tidak pernah mengeluarkannya zakat. Ya, tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Setelah saya tanya, ibu punya apa misalnya, sebenarnya dia jelaskan semua aset dia. Ternyata dia katakan, oh mungkin ibu tidak membayar zakat itu. Apa wajib zakat? Wajib, saya bilang. Tapi kan
komoditas itu, komoditas itu kan nggak ada pada masa Rasul. Ya, prinsipnya seperti ini, Bu. Pada masa Rasul, komoditasnya terbatas yang wajib dizakatkan, karena itu adalah sebagai bahan pokok makanan. Nah, hari ini, kalau memang itu bisa menjadi bahan pokok makanan ibu, bisa menjadi sumber pendapatan kita, maka itu wajib dizakatkan. Karena prinsipnya, setiap pertambahan nilai ekonomi, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, setelah dibayar, dilunasi, dicicil, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketemu lagi. Alhamdulillah, udah nggak mimisan lagi. Pengaruhnya ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Terkadang Allah menegur orang-orang yang baik itu dengan cara seperti itu. Ada juga yang dilewatkan, diloskan terus, nggak ditegur-tegur. Santai, asik dia dengan apa namanya, dengan kemaksiatannya. Itulah yang dinamakan dengan istidraj. Ya. Allah berikan dia kemudahan, tapi dia tidak bisa menggunakannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Baik, mungkin ini mengingat waktu agak terbatas ini menjelang azan maghrib, mungkin kesimpulan atau closing statement. Baik, untuk mengukur kesejahteraan dalam sebuah negara, maka kita sangat perlu memberdayakan zakat. Zakat adalah indikator seseorang itu apabila dia sudah sejahtera, maka dia akan mengeluarkan zakat, di mana dari zakat kita dapat mengidentifikasi mana orang kaya dan mana orang miskin. Semoga negeri ini dapat menjadikan zakat sebagai indikator dalam mensejahterakan warganya dan masyarakatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.